Pemirsa, selamat datang kembali di kanal saya, sebuah channel yang membahas tentang hal-hal unik. Hal-hal unik yang terkadang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Namun ada beberapa orang yang tidak ingin memikirkan hal ini. Contohnya, seperti orang ini misalnya. Mesti dicukur ya, Kang. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang masalah keuangan. Ya, uang. Apa itu uang? Uang adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, orang rela bekerja banting tulang siang dan malam demi mendapatkan uang. Karena zaman sekarang kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan hanya dengan uang. Bahkan, terkadang cinta bisa dikalahkan dengan uang. Jadi buat kalian para jomblower yang memiliki wajah kurang beruntung, kalian jangan kecewa dan berkecil hati. Silakan kalian bekerja keras untuk mendapatkan banyak uang. Karena dengan uang kalian bisa mendapatkan apa yang kalian cita-citakan, termasuk doi yang cantik tentunya. Karena sebagian wanita menyukai dengan pria yang mapan. Emang apa? Mungkin lanang goblok. Najis. Dasar lanangan orang tanggung jawab. Pada zaman dahulu kala, jauh sebelum era modern seperti sekarang ini, orang melakukan transaksi jual beli dengan cara barter, yaitu bertukar barang. Misalnya beras ditukar dengan bawang merah ditukar dengan beras. Nilai barang itu sendiri tergantung dari banyak tidaknya ketersediaan suatu barang. Istilahnya, semakin melangkah barang itu, semakin mahal pula nilai barang tersebut. Yang akan kita bahas dalam video kita kali ini adalah apa yang terjadi jika semua orang mendapatkan BLT 1 miliar rupiah per orang. Ya, 1 miliar bukan uang yang sedikit. BLT sendiri adalah sebuah program dari pemerintah, yaitu bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin yang masih menjadi dilema di kalangan masyarakat bawah. Karena sebagian orang menilai banyak BLT yang tidak tepat sasaran. Mungkin datanya yang perlu diperbaharui lagi agar tidak salah sasaran. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, banyak orang kehilangan pekerjaan. Akibatnya jumlah pengangguran meningkat. Namun sebelum pandemi, jumlah pengangguran di kampung saya memang sudah banyak. Bedanya sekarang jadi tambah banyak akibat dari pandemi. Kita berdoa saja agar cobaan ini segera berlalu. Angka kemiskinan di negara kita memang masih sangat tinggi. Lantas kenapa pemerintah tidak mencetak uang yang banyak dan memberikan BLT 1 miliar kepada setiap orang agar tidak ada lagi orang miskin di negara kita? Hal itu dipertanyakan karena Indonesia memiliki Perum Peruri sebagai perusahaan pencetak uang. Yang jadi pertanyaan adalah, apa yang terjadi jika semua orang memiliki uang 1 miliar? Sebagian orang mungkin berpikir kenapa negara tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya saja. Bukankah dengan uang semua orang bisa hidup enak? Bukankah negara punya otoritas mencetak uang sendiri melalui Bank Indonesia? Dengan uang melimpah, rakyat tidak lagi miskin dan masalah terselesaikan. Karena dengan uang kita bisa membeli apa saja yang kita inginkan. Karena masalahnya sekarang adalah masalah kekurangan duit atau SDD, yaitu sumber daya duit. Pak, yang jauh duit, ana ora? Tetapi ternyata semua tidak sesederhana yang kita pikirkan. Bahkan negara bisa jatuh miskin jika memaksakan untuk mencetak uang terlalu banyak. Kenapa bisa demikian? Daripada penasaran, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Dampak yang akan terjadi pertama adalah kita akan mengambil contoh. Jika ditanya apa yang akan kita lakukan jika dikasih uang 1 miliar setiap bulan, jawabannya pasti santai-santai di rumah sambil main HP, tidur, bangun, makan, dan main HP lagi. Juga hiburan keluar negeri atau hal menyenangkan lainnya. Kita tentu tidak mau lagi bekerja, tidak ada lagi yang mau jadi petani. Akibatnya, tidak ada lagi yang mau menanam padi, dan nelayan tidak ada yang mau melaut, seterusnya. Akibatnya, negara jadi kehilangan produktivitasnya. Terpaksa, negara menggantungkan kehidupan rakyatnya dari impor. Dampak kedua adalah uang tidak lagi dianggap berharga. Bukannya kita kaya raya jika negara mencetak terlalu banyak uang, justru nilai mata uang tersebut akan turun. Logikanya, bayangkan jika kamu belum bekerja, uang 100.000 akan terasa banget nilainya. Mau pakai apa saja harus pikir-pikir dulu. Sekarang coba kita balik.
Apa jadinya kalau kamu mendapatkan uang 100.000 secara cuma-cuma setiap hari, tidak perlu bekerja dan berusaha? Tentu saja nilainya akan turun. Uang tersebut tidak akan lagi seberharga seperti saat kamu masih sulit mendapatkannya. Hal itu juga berlaku jika suatu negara nekat mencetak uang terlalu banyak. Maka yang terjadi adalah mata uang akan turun nilainya. Ini karena harga barang ikut menyesuaikan jumlah uang yang beredar. Kita ambil contoh, misal kita biasa membeli cabai di warung seharga 10.000 per kilogram, melejit menjadi 1 juta per kilogramnya. Bukankah itu jumlah yang terlalu besar? Selanjutnya, dampak yang ketiga adalah apabila uang dicetak terlalu banyak dan dibagikan cuma-cuma, otomatis semua orang menjadi punya uang banyak. Kondisi ini akan membuat orang makin konsumtif. Logikanya begini, jika orang dikasih uang 1 miliar, maka daya beli masyarakat akan meningkat dan membeli barang yang sebelumnya tidak mampu mereka beli. Misalnya saja membeli mobil. Karena banyaknya permintaan mobil, otomatis produsen mobil harus bekerja keras untuk meningkatkan produksi mobil. Mereka harus menambah jumlah pekerja, tapi tidak ada orang yang mau bekerja karena masing-masing orang sudah mendapatkan uang 1 miliar cuma-cuma setiap bulan. Akibatnya, produksi menurun dan harga mobil menjadi naik berlipat-lipat. Jadi, menurut saya, percuma saja punya uang banyak kalau tidak ada nilainya. Hal ini berlaku bukan pada harga mobil saja, tapi semua harga naik. Bisa-bisa harga sebungkus nasi pecel mencapai 1 juta rupiah. Bukannya menjadi kaya raya, malah sebaliknya, kita bisa kelaparan karena tidak ada petani yang mau menanam padi. Setelah penjelasan video berikut ini, apakah kamu masih berpikir kenapa negara tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk dibagikan cuma-cuma kepada masyarakat? Kesimpulannya adalah negara mempunyai perhitungan matang dalam mencetak uang dan tidak sesederhana yang kita pikirkan. Video berikut ini hanyalah sebuah perumpamaan. Pada kehidupan nyata, kita harus bekerja keras untuk mengejar apa yang kita cita-citakan, karena kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Baiklah pemirsa, demikian video saya kali ini. Nantikan video saya selanjutnya, tentu dengan tema yang lebih unik untuk kita bahas. Sebuah tema unik yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, terima kasih.